Skizofrenia awalnya disebut dengan demensia praecox, bahasa Latin untuk kemunduran mental dini. Pada tahun 1911, Eugene Bleuler memperkenalkan istilah skizofrenia. Istilah skizofrenia dalam bahasa Yunani memiliki arti pikiran terbelah. Namun, perlu diketahui bahwa skizofrenia tidak ada hubungannya dengan dissociative identity disorder atau gangguan kepribadian ganda, di mana seorang bergonta-ganti kepribadian. Apa yang Bleuler maksud dengan skizofrenia adalah perpecahan antara emosi dan aspek intelektual dari pengalaman. Perasaan emosional seseorang yang diekspresikan tidak berhubungan dengan pengalaman saat ini, melainkan pengalaman masa lalu yang terpendam. Misalnya, seseorang mungkin tertawa atau menangis tanpa alasan yang jelas. Menurut DSM-5, American Psychiatric Association, pada tahun 2013, seorang yang didiagnosis skizofrenia pasti akan mengalami penurunan fungsi sehari-hari, seperti pekerjaan, hubungan interpersonal, perawatan diri, dan lain sebagainya selama minimal 6 bulan. Orang yang diagnosis skizofrenia juga harus memiliki setidaknya 2 gejala dari daftar berikut, termasuk setidaknya 1 dari 3 daftar yang pertama. Yang pertama ialah delusi, atau keyakinan yang tidak dapat dibenarkan, seperti makhluk dari luar angkasa mengendalikan tindakan saya. Yang kedua, halusinasi atau pengalaman sensorik palsu, seperti mendengarkan suara saat sendirian melihat orang lain di sampingnya. Yang ketiga, ucapan tidak teratur atau bertele-tele atau tidak koheren. Yang keempat, perilaku yang sangat tidak teratur. Dan yang terakhir, ekspresi emosional, ucapan, dan sosialisasi yang lemah. Terdapat 3 kategori gejala skizofrenia. Yang pertama, gejala positif, di antaranya delusi, halusinasi, ucapan dan perilaku yang tidak teratur. Yang kedua, gejala negatif, di antaranya ekspresi emosional, ucapan dan sosialisasi yang lemah. Dan yang terakhir, gejala kognitif, gangguan pemikiran dan penalaran. Penyebab skizofrenia ada 5. Yang pertama yaitu keluarga, kedua lingkungan, 3 gen, 4 perkembangan saraf, dan 5 prenatal dan neonatal. Yang pertama ialah keluarga. Semakin dekat individu secara biologis dengan pengidap skizofrenia, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut terkena skizofrenia. Hal itu dapat dijelaskan melalui tabel berikut. Dalam persentase 10%, di bawah 10%, populasi secara umum 1%, memiliki suami atau istri skizofrenia 2%, sepupu 2%, paman atau bibi 2%, keponakan laki-laki atau perempuan 4%, cucu 5%, saudara tiri 6%, orang tua 6%, saudara 9%. Persentase di atas 10%, anak 13%, anak dengan ibu skizofrenia tetapi dibesarkan oleh ibu normal 17%, kembar dizigotik 17%, anak dengan kedua orang tua skizofrenia 46%, dan kembar monozigot 48%. Yang kedua ialah lingkungan. Skizofrenia lebih sering terjadi pada individu yang tinggal di kota daripada di pedesaan, terutama untuk orang yang telah tinggal di kota besar sejak usia dini. Hal ini dapat disebabkan karena hubungan sosial yang tidak stabil, kemiskinan, polusi udara atau kualitas udara yang buruk, dan paparan zat beracun. Yang ketiga, gen. Tidak ada gen yang secara pasti dapat memunculkan kemungkinan skizofrenia, namun terdapat 1 gen dengan kode GIS1 yang biasa ditemukan dalam individu yang mengidap skizofrenia dibandingkan individu lain. Kemungkinan kelainan ini disebabkan oleh mutasi dan mikrodelesi. Mutasi ini mengubah struktur protein pada sinapsis atau mutasi yang mengganggu kompleks
histokompatibilitas utama yang merupakan bagian dari sistem kekebalan, sedangkan mikrodelesi merupakan penghapusan sebagian kecil kromosom yang banyak peneliti yang menemukan jika mikrodelesi lebih banyak terjadi pada orang yang mengidap skizofrenia. Lalu perkembangan syaraf. Gejala skizofrenia biasanya berkembang pada akhir masa remaja, dan skizofrenia telah lama dilihat sebagai gangguan perkembangan syaraf. Terdapat kelainan otak yang melambat, terutama pada lobus frontal. Pengaruh prenatal pada neonatal menghasilkan kelainan pada otak yang sedang berkembang. Gangguan prenatal atau neonatal tersebut dapat mencakup pengalaman traumatis, infeksi virus, kekurangan makanan atau alergi, paparan bahan kimia beracun, dan kemungkinan lainnya. Prenatal dan neonatal. Yang pertama, infeksi oleh parasit Toxoplasma gondii. Parasit ini menginfeksi otak bayi atau anak yang dapat mengganggu perkembangan otak. Parasit ini banyak ditemukan pada kucing. Gizi ibu yang buruk selama kehamilan. Yang ketiga, kelahiran prematur. Yang keempat, berat badan lahir rendah. Yang kelima, komplikasi selama persalinan. Yang keenam, ibu terpapar stres yang ekstrim selama kehamilan. Yang ketujuh, ibu mengidap penyakit berkepanjangan selama kehamilan. Yang kedelapan, cedera otak pada anak, meskipun sebenarnya belum diketahui alasan yang jelas mengenai ini. Perbedaan resus darah ibu. Otak individu yang menderita skizofrenia memiliki berat kurang dari otak yang sehat dan ventrikelnya membesar. Otak penderita skizofrenia juga memiliki lobus frontal yang lebih kecil karena setidaknya terjadi pengurangan neuron korteks prefrontal serta gli parahipokampal yang lebih tipis. Hasil studi struktur seluler menunjukkan adanya kelainan pada korteks prefrontal dan hipokampus. Sel prefrontal dorsolateralnya memiliki kumpulan dendrit yang sederhana dan menunjukkan sinapsis yang lebih sedikit daripada biasanya. Neuron piramidal di hipokampusnya menunjukkan letak yang tidak teratur atau serampangan. Subpopulasi neuron GABA juga menunjukkan sintesis GABA yang berkurang. Hal ini terkait dengan memiliki kinerja yang buruk. Orang dengan skizofrenia memiliki kinerja yang buruk pada tugas-tugas yang bergantung pada korteks prefrontal. Orang dengan kerusakan pada korteks prefrontal tidak kesulitan mengikuti aturan manapun yang lebih dulu, tetapi mereka kesulitan beralih ke aturan yang baru. Sebelum obat antipsikotik tersedia pada pertengahan 1950-an, kebanyakan orang dengan skizofrenia dikurung di rumah sakit jiwa dengan sedikit harapan untuk sembuh. Namun, untuk saat ini para peneliti sudah menemukan obat antipsikotik atau neuroleptik atau obat yang cenderung meredakan skizofrenia dan kondisi serupa yang dirasa tepat bagi pengidap skizofrenia. Obat tersebut adalah clopomazine, haloperidol, clozapine, amisulpride, risperidone, olanzapine, dan aripiprazol. Obat yang paling efektif mengawal skizofrenia adalah yang digunakan dalam dosis terkecil. Obat-obat tersebut efektif dalam memblokir reseptor dopamin, lebih kuat melawan reseptor serotonin, dan meningkatkan pelepasan glutamat. Selain itu, penanganan pada pengidap skizofrenia dapat berupa pengaktifan reseptor glisin dengan bantuan glutamat. Puluhan tahun yang lalu, psikiater menganggap skizofrenia sebagai gangguan progresif, yaitu gangguan yang terus memburuk dari waktu ke waktu. Namun saat ini pernyataan tersebut dapat ditepsis karena kemungkinan 10 hingga 20% dari semua kasus skizofrenia dapat berangsur membaik meskipun kecil perubahan yang terjadi. Tetapi juga masih ada kasus yang semakin memburuk. Hal itu dapat disebabkan karena kemiskinan, kurangnya dukungan sosial, penyalahgunaan narkoba, dan perawatan yang buruk.
Kebanyakan orang yang menerima diagnosis skizofrenia di masa dewasa telah menunjukkan masalah lain sejak masa kanak-kanak, termasuk defisit dalam perhatian, memori, dan kontrol impuls. Masalah yang relatif kecil ini kemudian berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Selain itu, korteks prefrontal dorsolateral, area yang menunjukkan tanda-tanda defisit yang konsisten pada skizofrenia, adalah salah satu area otak yang paling lambat untuk berkembang. Kerusakan otak pada usia 1 tahun belum terlihat karena korteks prefrontal dorsolateral tidak melakukan banyak hal. Ketika fungsi mulai menjalankan fungsi-fungsi penting, kerusakan mulai terlihat dan membuat perbedaan. Anxiety atau kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak hal yang harus dicemaskan, misalnya kesehatan, relasi sosial, ujian, dan lain-lain. Kecemasan juga dikatakan sebagai ketakutan yang tidak nyata. Suatu perasaan terancam sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak mengancam. Anxiety disorder adalah suatu gangguan yang memiliki ciri kecemasan dan ketakutan yang tidak realistik juga irasional, serta tidak dapat secara intensif ditampilkan dalam cara-cara yang jelas. Sebenarnya, kecemasan bermanfaat bila hal tersebut mendorong untuk melakukan pemeriksaan medis secara reguler atau memotivasi untuk belajar menjelang ujian. Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi kecemasan bisa menjadi abnormal bila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman, atau sepertinya datang tanpa ada penyebabnya, yaitu bila bukan merupakan respon terhadap perubahan lingkungan. Jadi, kecemasan yang dialami seorang apabila ada sesuatu yang mengganggu diri atau pikirannya itu wajar. Akan tetapi, bila seorang merasa cemas dan kondisi yang pada dasarnya tidak mengganggu, maka ia mengalami gangguan kecemasan. Jenis-jenis kecemasan ada 3. Yang pertama adalah kecemasan rasional. Kecemasan rasional merupakan akibat suatu objek yang bersifat mengancam. Misalnya saat menunggu hasil ujian, kecemasan itu dianggap normal karena merupakan salah satu unsur pertahanan dasar kita. Yang kedua adalah kecemasan irasional. Merupakan kecemasan akibat suatu keadaan spesifik yang biasanya tidak dianggap mengancam. Dan yang ketiga adalah kecemasan fundamental. Kecemasan fundamental merupakan pertanyaan tentang siapa dirinya, untuk apa hidupnya, dan akan kemanakah kelak hidupnya berlanjut. Kecemasan ini disebut sebagai kecemasan eksistensial yang mempunyai peran fundamental bagi kehidupan manusia. Seperti banyak kondisi kesehatan mental, penyebab pasti gangguan kecemasan tidak sepenuhnya dipahami. Diperkirakan bahwa gangguan kecemasan dapat melibatkan ketidakseimbangan zat kimia otak yang terjadi secara alami seperti serotonin, dopamin, dan lain-lain. Pengalaman hidup seperti peristiwa traumatis yang muncul memicu timbulnya gangguan kecemasan pada orang yang sudah rentan untuk menjadi cemas. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam memicu munculnya gangguan kecemasan antara lain: yang pertama, memiliki riwayat trauma atau pernah mengalami peristiwa yang membuat stres. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat gangguan kecemasan umum. Yang ketiga, memiliki riwayat penggunaan obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Faktor biologis kecemasan mencangkup masalah biokimia atau zat kimia yang ada di otak. Salah satunya gangguan neurotransmitter. Neurotransmitter utama yang terkait dengan munculnya kecemasan yaitu NE atau norepinephrine.
Norepinephrine merupakan respon dari fight or flight dan regulasi dari tidur, suasana hati, dan tekanan darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelepasan NE memegang peranan penting dalam ketakutan, kecemasan. Beberapa jenis pembelajaran tentang emosional, memori tergantung pada sistem norepinefrin dalam tubuh dan otak menghasilkan gejala fisik kecemasan, seperti berkeringat dan palpitasi, yang dapat menyebabkan orang menjadi khawatir. Yang kedua adalah serotonin. Badan sel pada sebagian besar neuron serotonergik berlokasi di nukleus raphe di batang otak rostral dan berjalan ke korteks cerebral. Sistem limbik di hipotalamus. Pemberian obat serotonergik pada binatang menyebabkan perilaku yang mengarah pada kecemasan. Beberapa laporan menyatakan obat-obatan yang menyebabkan pelepasan serotonin menyebabkan peningkatan kecemasan pada pasien dengan gangguan kecemasan. Dua pengobatan utama untuk mengatasi anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Yang pertama adalah psikoterapi. Psikoterapi juga dikenal sebagai bicara atau konseling psikologis yang merupakan pengobatan untuk gangguan kecemasan. Psikoterapi memiliki banyak macam, tapi yang paling sering digunakan untuk mengobati anxiety disorder adalah terapi perilaku kognitif. Anda akan diminta untuk membuka diri dan bercerita tentang semua keluhan yang sedang Anda hadapi kepada terapis. Tak perlu malu atau cemas. Terapis yang menangani Anda tidak akan menghakimi dan pasti menjaga semua rahasia Anda. Dipandu dengan terapis, Anda akan diajak untuk mencari akar masalah yang ingin diselesaikan dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Yang kedua adalah obat-obatan. Berikut beberapa jenis obat yang sering disarankan dokter untuk mengatasi anxiety disorder. Antidepresan seperti paroxetin, sertralin, fluoxetine, dan lain-lain. Dan ada juga seperti anti kecemasan, benzodiazepin, alprazolam, diazepam, dan lain-lain.